Baiklah, saya di sini lihat dengan tinggal 80 akan menjelaskan beberapa prosedur yang akan digunakan di untuk bus kami. Jadi pertama itu adalah prosedur cek digit, di mana kita menerima input berupa kalimat yang merupakan string, dan setelah itu dia mengecek jika panjang string itu 0, maka dia akan return langsung false. Dan jika dia itu salah satu dari elemen string itu tidak terdapat dalam digit ini, dalam array ini, maka dia akan langsung return false. Sisa dia akan return true. Jadi begini. Nah, sini dia akan return false karena salah, lalu dia akan return true karena semua itu sudah merupakan digit. Nah, kedua itu hash password. Jadi hash password ini adalah program yang untuk menghash password. Di sini dia membuat sebuah saldo random biar lebih susah untuk dihack, dimana saat ini berupa hexadesimal, lalu juga PWD hash ini berupa hexadesimal, PWD hash ini dalam bit, lalu setelah itu dia akan diubah ke dalam hexadesimal, dan setelah itu di sini dia akan ditambah dan diubah ke dalam bentuk string. Lalu setelah itu untuk memverifikasinya, ini adalah password yang sudah di hash, ini password yang akan dicoba apakah sama atau tidak. Lalu ini dibuang dulu saltnya, dia memisahkan saltnya dengan passwordnya. Lalu setelah itu dia akan mengubah profil password ini yang kita cek dalam bentuk yang sama dengan start password ini semua. Lalu setelah itu dia akan mengecek sama atau tidak. Kita coba. Nah, lalu dia itu setelah kita mengecek, nah ini sama, kita mengecek. Itu ini adalah load, jadi intinya kita cuma membaca file dari array ke dalam membaca file CSV ke dalam array. Nah, di sini prosedur load seperti ini dengan menggunakan fungsi antar load file. Ini globalizer merupakan array yang akan tempat kita menyimpan nilai file CSV yang dibaca. Lalu di sini ada fungsi antar load file. Jadi di sini ini fungsi untuk membuka dan membacanya. Lalu ini membacanya, lalu ini proses penulisannya ke dalam array. Coba kita load. Ini sudah berhasil di load. Kita coba wahana. Oke, nah, sudah berhasil. Lalu sebenarnya prosedur login, intinya itu prosedur login itu cuma supaya kita bisa masuk ke dalam. Jadi di sini dia menerima input username dan password. Jadi jika selama dia itu belum login, dia akan mengulang terus, dan jika dia juga tidak ada dalam array atau ini passwordnya salah, dia juga akan mengulang terus. Nah, jika sudah benar, dia akan mengeluarkan ini, dan login ini menjadi true. Ini yang salah. Nah, ini benar. Nah, oke. Kita coba. Ini berarti dia sudah berhasil login. Nah, setelah itu base wahana akan mengeluarkan 3 wahana terbaik. Jadi intinya itu cuman itu ngambil dari pembelian dengan melihat key ini merupakan ID wahana. Jadi kalau ID wahana sama, dia akan dijumlahkan semua tiketnya. Dan jika setelah dijumlahkan dicek kalau dia lebih besar dari max 1, maka dia itu akan menjadi max 1, dan max 1 akan menjadi max 2 yang tadi, dan max 2 yang tadi akan menjadi max 3, begitu seterusnya. Lalu setelah ini selesai, setelah habis, lalu dia akan mengeprintnya dengan format seperti ini. Ini tadi sudah dilakukan. Nah, riwayat wahana ini untuk mengecek penggunaan wahana yang dilakukan oleh user. Nah, dia ngecek pertama, dia memanggil global variable penggunaan, lalu dia masukkan input yang berupa ID wahana. Jika dicek di sini, jika ID wahana itu ada di dalam, dia akan memprintnya dengan format seperti ini. Tapi jika tidak ada, dia akan mengeluarkan ini riwayat tidak dapat ditemukan. Nah, ini ada, ini tidak ada. Tiket pemain itu hanya untuk mengecek berapa banyak tiket yang dimiliki seorang pemain. Jadi itu pertama mengambil array tiket, lalu setelah itu dia menginput username, dan dia mengecek kalau ada username di dalam, dia langsung ngeprint tiket yang dimilikinya. Nah, tapi jika ternyata username tidak ada, dia itu tidak akan mengeprint. Ini kalau misalnya username-nya ini, nah dia ngeprint. Nah, sedangkan jika username tidak ada, misalnya ini, tidak dapat ditemukan. Sekian penjelasan. Selamat malam, nama saya Rapsodi Piras Warungun, NIM 1051925, anggota kelompok 12 K10 Sekolah Dasar Pemrograman. Kelompok kami akan mempresentasikan program menjelaskan panjang akan fungsi panjang efektif berguna untuk mengembalikan panjang yang berisi data. Menurut dari ada spasi, maka jika angka bertambah 1, search akan mengecek ada tidaknya sebuah dalam array dengan tipe tertentu.
Tipe dari data bisa berupa username, nama, dan sebagainya, yang ditentukan dengan sebuah integer yang menandakan kolom baris. Fungsi locate harus, kecuali fungsi locate mengembalikan nilai indeks baris dari penanggapan data sudah ada dalam database. Fungsi dan locate memiliki varian dapat dari dua syarat yang mencari data berdasarkan dua keyword dan Nama saya Christopher Hartono, Langsung saya terima kasih. NIM 1651950 dari kelas Daspro K10 kelompok 12. Di sebelah kiri adalah CMD-nya yaitu interpreter dan sebelah kanan adalah source code-nya. Pertama saya akan menjelaskan fungsi sign up, di mana sign up ini bisa dijalankan oleh user yang merupakan admin. Jadi kita login sebagai admin. Kemudian kita daftarkan pemain baru di fungsi ketiga. Kemudian kita masukkan nama pemain, misalnya pemain ITB. Kemudian masukkan tanggal lahir 12/12/2020. Masukkan tinggi badan pemain 170 cm. Masukkan username pemain ITB, masukkan password pemain Ganesha. Dan selesai. Di sini pemain ITB sudah berhasil menjadi seorang user. Pemain akan otomatis berrol sebagai pemain reguler dan memiliki saldo sebesar 50.000. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi kedua yaitu fungsi kritik saran. Di sini kita login sebagai pemain ITB yang tadi sudah didaftarkan. Kemudian yang sekarang kita ingin memberikan kritik saran, kita masukkan angka komen 9, kemudian masukkan ID wahana WHN121, masukkan tanggal pelaporan 27/04/2020. Kritik dan saran Anda, wahananya sudah bagus. Dan kita enter. Nah, terlihat kritik dan saran Anda sudah diterima. Di source code, kritik dan saran tersebut akan tersimpan dalam array di database. Nah, fungsi ketiga kali ini adalah fungsi tambah wahana. Di sini fungsi ini hanya bisa dijalankan oleh seorang admin, maka kita sudah masuk sebagai admin. Kemudian kita masukkan fungsi tambah wahana dengan program 6. Kemudian masukkan ID wahana WHN888. Masukkan nama wahana torpedo. Harga tiket 50.000. Batasan umur dewasa. Batasan tinggi tanpa batasan. Nah, kemudian wahana baru sudah berhasil ditambahkan. Di sini wahana ini akan tersimpan dalam file CSV database. Nah, fungsi yang keempat adalah fungsi top up. Fungsi ini hanya dapat dijalankan oleh seorang admin, maka kita sudah masuk sebagai seorang admin di sini. Kemudian kita masukkan fungsi top up yaitu fungsi komen 9. Kemudian masukkan username ITB. Masukkan saldo yang di top up 1 juta. Dan di sini terlihat bahwa saldo pemain ITB sudah bertambah menjadi 1.050.000. Dengan kata lain, top up sudah berhasil. Fungsi yang kelima kali ini adalah fungsi upgrade gold, di mana username seorang user yang memiliki saldo lebih dari 1 juta berhak memperoleh upgrade statusnya sebagai pemain reguler menjadi pemain golden. Di sini fungsi ini hanya dapat dilakukan oleh seorang admin, maka kita sudah login sebagai seorang admin dan akan memasukkan komen upgrade pemain menjadi pemain gold di angka 10. Nah, masukkan username yang ingin di-upgrade ITB. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan saldo ITB sebanyak 1.050.000 menjadi 1.050.000, maka otomatis pemain ITB ini sudah berhak di-upgrade akunnya menjadi akun gold. Fungsi yang terakhir adalah fungsi exit, di mana seorang user pasti harus keluar dari aplikasi sehingga dapat digunakan oleh user lainnya. Nah, karena kita adalah seorang admin, maka kita akan menggunakan perintah ke-13 sebagai fungsi exitnya. Kita langsung 13. Nah, muncul Anda akan keluar dari akun Anda. Exit apakah Anda akan melakukan penyimpanan file. Ketik Y apabila Anda ingin menyimpannya dan N ketika tidak perlu menyimpan. Di sini kita tidak perlu menyimpan, kita klik N dan selesai. Anda telah keluar dari akun Anda dan diminta untuk login kembali untuk user berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang kita akan mencoba program F7 yaitu pembelian tiket.
Kita pilih angka 5 beli tiket karena ini adalah menu untuk pemain. Masukkan ID wahana, kita pilih AKP 365. Masukkan tanggal hari ini 27/04/2020. Enter. Jumlah tiket yang dibeli misal kita tulis 7. Terus record yang telah kita lakukan itu nanti akan tersimpan ke dalam array sementara, yang nantinya kalau kita pilih prosedur simpan semua file akan tersimpan di file eksternal. Sekarang kita coba untuk program F8, yaitu program menggunakan tiket. Kita pilih 6, masukkan ID wahana AKP 365, terus masukkan tanggal hari ini 27/04/2020. Jumlah tiket yang digunakan misal kita tulis 3. Nah, jika jumlah tiket itu melebihi jumlah tiket yang kita miliki, maka prosedur ini tidak akan berjalan dan keluarannya adalah tiket Anda tidak valid. Nah, setelah itu ini record yang telah kita lakukan akan tersimpan ke dalam array sementara, yang nanti kalau kita pilih file simpan semua file nanti akan tersimpan di file eksternal CSV. Sekarang kita coba prosedur untuk refund tiket. Refund tiket adalah prosedur untuk mengembalikan jumlah uang. Kalau dalam program kami itu 0,75 dari harga awal tiket ke pembeli yang telah melakukan, ke pemain yang melakukan refund. Sekarang kita pilih refund tiket 7. Masukkan ID wahana, kita pilih AKP 365. Masukkan tanggal refund, tanggal hari ini ya 27/04/2020. Nah, jumlah tiket di refund misal kita pilih 1. Nah, setelah itu prosedur refund ini akan mengembalikan sejumlah uang, yaitu 0,75% dari harga tiket yang telah direfund dikalikan dengan jumlah tiket ke saldo pengguna. Nah, setelah kita melakukan 3 prosedur ini, atau melakukan 2 prosedur atau melakukan 1 prosedur, agar record yang kita lakukan tersimpan, kita bisa melakukan simpan semua file, karena yang kita lakukan dalam program ini adalah menggunakan array sementara yang di-load dari file eksternal tersebut. Sekian, terima kasih. Kembali bersama saya Pedro, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Prosedur cari pemain akan meminta input dari username dari pengguna. Jika username tersebut ditemukan dalam database, maka akan dicetak data berupa nama, tinggi, dan dari pemain. Jika tidak, maka prosedur akan meminta input username sampai username dapat ditemukan. Prosedur cari input dari pemain berupa kewahan akan divalidasi kebenarannya, yaitu berupa digit dan berada di antara 1 dan 3 atau 1 dan 2. Prosedur akan mencari database untuk wahana dengan kriteria tersebut. Jika ditemukan wahana dengan kriteria yang diminta, maka akan dicetak data tentang wahana tersebut. Prosedur dapat mencetak lebih dari 1 data wahana. Jika tidak ditemukan, maka prosedur akan mencetak tidak ada wahana yang sesuai dengan pencarian. Prosedur lihat laporan akan mencetak database kriteria dasar secara alfabetis terurut. Untuk mengurutkan database, pertama database dikopi ke array baru. Jika panjang array tersebut lebih dari 1, maka dapat sort. String dapat dibandingkan dengan fungsi antara bandingkan, yang membandingkan tiap karakter dalam 2 string. Fungsi akan mengembalikan string yang bernilai lebih kecil. Jika nilai kedua string sama, maka akan dikembalikan string pertama. Setelah array terurut, prosedur akan mencetak array tersebut. Program utama akan menjalankan prosedur load terlebih dahulu. Setelah load, program akan menjalankan prosedur login. Selama pemain login, program akan terus meminta input perintah dari pengguna. Perintah berupa digit akan divalidasi, yaitu berupa integer dan di antara 1 dan 10 atau 1 dan 13. Perintah untuk pemain dan admin berbeda. Jika telah selesai menjalankan suatu perintah, program akan meminta pengguna untuk menekan tombol enter untuk lanjut dan kembali ke awal program. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata apapun. Dan akhir kata, selamat.